Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini Habib Hanif memberikan nasihatnya yang terbaru ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nanti ada video juga yang mana Maesa Al-Bantani ngamuk ya, nggak tahu gara-gara kiai ini. Ya nanti dilihat saja. Dan kemudian ada yang paling penting nih, tesis Kiai Imad dan alasan Gus Wapi disebut jongos nyaman ya. Nanti Gus Wapi akan klarifikasi di, kalau nggak salah, di detik 5 ya. Mohon makanya disimak sampai akhir ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tanpa banyak bicara, kita ke videonya, simak sampai akhir ya, karena ini klarifikasi dari Gus Wapi dan tesis Kiai Imad dibedah. Kita ke siapa? Allah. Tapi itu dapat rezeki diantaranya dari kerja, dikasih gaji sama bos. Apakah gara-gara kita nerima gaji sama bos atau minta gaji sama bos terus kita bilang kita minta sama makhluk? Ya kagak. Kalau begitu caranya rusak, otak kita kusut. Yang ngasih rezeki tetap Allah, tapi Allah jadikan makhluk-makhluk sebagai perantara. Ribet banget. Makanya jangan bergaul-gaul sama yang otaknya ribet-ribet, jangan bergaul. Jangan ya dek ya. Jangan, bahaya. Jangan ya dek ya. Perlu diperhatikan, iya kita meyakini hakikatnya semua dari Allah. Cuman kan pada faktanya kalau bicara dalam tataran praktek, antara sesama manusia kan saling tolong menolong. Boleh nggak? Syariat boleh ngebolehin apa kagak? Boleh. Antara sesama makhluk saling bantu membantu. Dan Allah serta Nabi perintahkan kalau yang dimintakan tolong, tolongin. Yang dimintain bantu, bantuin. Man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, yang nolongin saudaranya di dunia, nolongin kesulitan saudaranya di dunia, nanti Allah akan lapangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Nabi kan perintahin tuh. Ya memang tolong menolong sesama makhluk itu diperintahkan oleh Allah. Jelas sekali memojokkan. Tulisannya ini kawan-kawan. Saya cuma meluruskan agar jangan sampai membanggakan nasab. Yang diluruskan apa? Yang membanggakan nasab siapa, Ki Tobari? Justru kalau Anda mau meluruskan itu si Gupron yang ngaku-ngaku cicit Syekh Nawawi. Nah Anda luruskan, nah, baru benar. Kiai Imad ngaku-ngaku sepupu Syekh Nawawi, Anda luruskan, baru benar. Lah Anda mah bukan meluruskan, tapi menyerang Abah Majazi yang sudah sepuh. Padahal Anda itu kiai sepuh juga. Tapi Anda kiai. Tulisannya begini. Nah kata-kata yang terakhir yang bikin menggelitik saya, dan tentunya ini sangat menyayat keluarga besar Abah Majazi. Ujung-ujungnya cari berkat. Hei Kiai Tobari, bahkan Abah Majazi itu harus dimintai duit oleh si Mogi tentang sertifikat itu. Berkat dari mana? Abah Majazi itu menjawabi orang yang datang berkaitan berita yang viral di media sosial terkait si Gupron ngaku cicit Syekh Nawawi, terkait Kiai Imad ngaku sepupu Syekh Nawawi. Ditanya, lalu menjawab, Abah Majazi itu bukan TikToker, bukan juga YouTuber, bukan juga dukun ustad. Dari berkat dari mana? Bahkan royalti kitab-kitab Syekh Nawawi itu tidak pernah diupayakan untuk diambil oleh Abah Majazi. Terus nyari berkat dari mana? Yang dapat berkat itu PBNU, dapat berkat. Makanya slogan PBNU, NU menjaga NKRI. Itu dari sisi yang lain saya katakan NU itu penjaga kekuasaannya Pak Jokowi. Karena dulu NU itu dikebiri masanya Soeharto. Bahasa lain penjaga NKRI, atau kalau itu KUL, maka juznya adalah bagiannya penjaga kekuasaannya Jokowi. Nah baru tuh boleh dikatakan dapat berkat. Sudah ada berkatnya tambang. Ya, Abah Majazi tega kali Kiai Tobari menyebut nyari berkat. Tega kali antum ini. Ye. Yang ujung-ujungnya berkat tuh PBNU. Baru bukti konkret. Oyo wae kita baris deli. Nah ini cuma baru mukadimah, karena sebenarnya ada satu nama lagi yang ingin saya bahas, yang jadi wakil ketua itu ya.
Tapi setahun yang lalu dilarang oleh Kiai Idrus agar jangan ngebahas antum dan satu lagi orang. Saya nggak mau nyebutin lagi, bukan takut, sama sekali saya nggak takut, tapi menghormati perintah Kiai. Tapi sental-sentil lagi begini memojokkan Abah Majazi, saya jadi bempernya keluarga besar Abah Majazi. Siapapun saya hadepin. Kalau ada ormas ikut campur, ormasnya saya hadepin. Pengurus ormasnya maksudnya. Itu gitu Bari. Salam Brut. Ketika kemarin debat di Banten, kenapa antum yang terpilih menjadi wakil dari Ba'alawi untuk debat dengan lawan Kiai Imad? Terus yang pertama, beberapa di medsos, mohon maaf, antum sebagai perwakilan daripada Habaib, bahasa kasarnya menjadi jongos Yaman ataupun Habib. Bagaimana komentar antum? Oh, iya. Saya juga agak tidak tahu, Ustaz, kenapa kok bisa Al-Fakir yang terpilih. Pokoknya waktu itu malam-malam ditelepon adiknya Buya Qurtubi, Kiai Fahrul Razi. Ya. Nah, beliau nelpon itu setelah viral Al-Fakir buat video tantangan diskusi. Nah, awalnya sempat khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang Al-Fakir yakini dari dulu kiai-kiai itu mengakui nasab habaib gitu. Kok ada yang membatalkan, berarti kan keren, berarti ilmunya berarti. Awalnya masih agak ketar-ketir saya gitu. Nah, saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya. Ceramahnya kok narasinya kayak gini. Orang alim sama enggak itu, Pak, bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah, ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah tapi nulis kok salah ya. Balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi, terus mengutip sebagian-sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kiai Fahrul Razi nelpon, siap beneran? Ya, akhirnya disuruh ke sana Ustadz gitu. Masalah saya dipanggil Jongos Yaman Ustadz, gini. Budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Ya. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa gitu. Kalau Sayyidina Ali saja diajari satu huruf siap dikatakan budak, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi in kana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni abdi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan budak, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah budak. Begitu. Jangan meskipun wujudnya seperti setan, maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Miris medsos,
Jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib. Hormati, muliakan, junjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Habib Novel Ali wa Husain pama dzakara ba'dahu dakhilun da'iyun la yasihu. Ini ucapan beliau, ucapan yang bohong dan ucapan yang dusta mengatasnamakan Imam Fakhrur Razi. Sedangkan Imam Fakhrur Razi tidak mengatakan hal berikut, hal tersebut. Melainkan ini ucapan yang bersumber langsung dari mulutnya Pak Imad bin Sarman sendiri. Karena bahasa yang sesuai, yang ada di dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi, wa amma Ahmadul Abah fa'atbuhu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far bin Rayi wa Ali bin Ramlati wal Husain atbuhu bin Naisabur. Maka sudah jelas Pak Imad ini bukan orang yang ilmiah, karena beliau sudah berani berdusta dan berbohong. Sedangkan berbohong dan berdusta bukan akhlaknya orang ahli ilmu, bukan akhlaknya orang-orang yang berilmiah. Dan ini semua dijelaskan di dalam kitab Ihya'ul Mauta fi Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba. Tidak berhenti di situ. Selain Anda takwa, Anda beriman kepada Allah, mau mengukur keimanan. Anda ingin tahu mengukur keimanan? Caranya mengukur keimanan paling gampang, Pak. Ambil duit. Sampean kira-kira luweh nyaman mana? Uang itu berada di dompet apa di dalam kotak jariah? Jawaban saya itu. Kata Allah, jika uangmu engkau sedekahkan ke kotak jariah, maka Allah akan menjaga hartamu dari kemusnahan dan engkau akan diganti 100 kali lipat. Percaya sama Allah Ta'ala? Percaya. Disitulah besar kecilnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya jangan merasa bahwa kita ini punya ketakwaan. Artinya apa? Kita jangan merasa nyaman atas kecilnya keimanan ini kepada Allah. Tingkatkan terus keimanan ini, asah terus keimanan. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ya beberapa video yang mana yang pertama Habib Hanif Al-Atas ya, kita yang memberi rezeki itu bukan makhluk ya, bukan karena kerja, bukan karena inilah, tapi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makhluk itu cuma perantara yang intinya Allah menitipkan rezeki itu kepada makhluk yang lain ya, gitu ya, intinya cuma perantara, bukan karena kerja atau apa namanya makhluk itu ya teman-teman. Nah, tadi ada juga Gus Wapi klarifikasi ya, yang mana beliau kenapa sih membela Habib ya. Jadi beliau juga udah menyebutkan ya tadi seperti yang sudah di video ya. Dan ada juga tadi ya seorang santri meneliti tesis Kiai Imad dia, yang mana kata santri ini ya tesisnya ya semua enggak ilmiah ya, cuman copy paste seperti itu ya. Dan tadi juga ada ini apa namanya Mahesa Bantani ya, ngamuk ya, nggak tahu itu permasalahannya di mana. Yang jelas Mahesa sangat-sangat marah karena sudah ada seorang ustadz yang mana beliau kayak apa namanya ya, yang mengeceh karena katanya amplop ya kayak gitu. Saya juga nggak paham karena amplop gitu ya. Oke, intinya doakan yang terbaik ya untuk semuanya. Oke, ibu bapak, semoga sehat selalu, semoga para habaib yang benar Allah panjangkan umurnya, semoga kiai-kiai yang
berjuang menegakkan agama Islam. Allah panjangkan umurnya, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.